Sejarah peradaban pra-Islam Cina dan India. Yang pertama, peradaban Cina. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota polis di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Hal ini ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki penanggalan radiokarbon. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Kekayaan alam Cina yang begitu melimpah menyebabkan kemajuan kebudayaan yang cepat dan beragam. Mengalirnya sungai Huanghe dan sungai Yangtze merupakan sumber kehidupan bangsa Cina. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam, apalagi ditunjang dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, pisau, dan lainnya. Cepatnya kemajuan bangsa Cina di bidang teknologi pertanian mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan. Yang pertama adalah dinasti Xia. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara tahun 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara tahun 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Sedangkan menurut proyek kronologi Xia Shangzhou yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sampai 1600 sebelum Masehi. Yang kedua, dinasti Shang antara tahun 1500 sampai 1027 sebelum Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Karena kawasannya relatif aman, maka dinasti Shang ini mampu mengembangkan bentuk pemerintahan dan peradaban. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kota Anyang merupakan salah satu kota tertua di Cina selain kota Zhengzhou. Pada kedua kota tersebut, dinasti Shang menggolongkan masyarakatnya secara sederhana sesuai perannya. Namun penggolongan ini bukan berarti kasta seperti bangsa Arya. Yang ketiga, dinasti Zhou. Ciri peradaban yang menonjol pada dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Kota-kota yang dibangun pun secara terencana, serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan kanal yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan makanan ke penduduk di kota. Filsafat pada masa dinasti Zhou. Yang pertama ada Konfusianisme. Konfusianisme dikembangkan pertama kali oleh Konfusius. Pemikiran Konfusius terfokus kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya. Karena pada masa Konfusius hidup, negaranya sedang mengalami kekacauan. Salah satu pemikiran Konfusius yang amat penting berkaitan dengan perbaikan masyarakatnya adalah konsep pembetulan nama-nama, rectification the names. Ajaran-ajaran Konfusius pada awalnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus berperilaku. Ajaran-ajarannya ini diterima sebagai suatu kepercayaan. Memasuki abad modern, ajaran-ajaran itu mulai dianalisis, dikembangkan, dan diterapkan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat modern. Yang kedua, Taoisme atau Tao Te Ching. Tokoh yang terbesar dalam ajaran ini adalah Lao Tse.
pokok-pokok ajaran dari Tao Te Ching, terutama mengenai metafisika dan filsafat sosial. Tao artinya adalah jalan, Te kebijakan, dan Chiang adalah kitab. Sebab-sebab timbulnya Taoisme berkaitan dengan keadaan dinasti Zhou yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan dan ambisi kekuasaan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan itu. Taoisme menempatkan ajaran kebijakan Te sebagai tema sentral dalam etika kefilsafatannya. Kemudian aliran filsafat Mohisme atau Moxia. Mohisme adalah aliran yang terdiri dari kelompok kaum kesatria yang telah kehilangan kedudukannya. Mereka menawarkan keahliannya di bidang peperangan kepada penguasa baru. Aliran Mohisme didirikan oleh Mozi atau Mosu, lahir di era Konfusianisme. Mohisme mengajarkan bahwa yang terpenting adalah cinta universal. Motu mengajarkan kesederhanaan hidup seperti pertapa dengan disiplin keras dalam hidup sederhana, hemat dan cermat, serta patuh kepada pemimpin. Mengajarkan kasih sayang universal yang meliputi kasih sayang terhadap sesama manusia dan lingkungan adalah inti dari ajaran Mohisme. Sangat menekankan arti penting Ren, kemanusiaan dan kedermawanan, dan Yi, kebijakan. Kemudian ada aliran legalisme, Fascia. Legalisme hanya berbicara mengenai aturan dan undang-undang yang semestinya dipakai agar tercipta keteraturan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, daripada sebuah ajaran etis, legalisme lebih dekat pada filsafat politik utilitarian yang sebisa mungkin menjawab persoalan-persoalan real dalam politik dan masyarakat. Setelah itu ada aliran filsafat sofisme dan individualisme. Yang keempat, dinasti Qin. Dinasti Qin pemerintahannya antara tahun 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin adalah dinasti yang berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah belah menjadi beberapa kerajaan dengan cara penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dan yang terakhir adalah penaklukan terhadap kerajaan Xi pada tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Beberapa kontribusi besar dinasti Qin antara lain terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, satuan pengukuran, dan mata uang bersama seluruh Tiongkok. Yang kelima, dinasti Han yang berkuasa antara 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi. Kaisar Wu berhasil mengeratkan persatuan dan memperluas kekaisaran Tiongkok dengan mendesak bangsa Xiongnu ke arah stepa-stepa Mongolia dalam. Dengan demikian merebut wilayah-wilayah Gansu, Ningxia, dan Qinghai. Hal tersebut menyebabkan terbukanya untuk pertama kali perdagangan
antara Tiongkok dan Eropa melalui jalur sutra. Jenderal Ban Chao dari dinasti Han bahkan memperluas penaklukannya melintasi pegunungan Pamir sampai ke Laut Kaspia. Peradaban India sebelum masa keislaman. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mahendro-Daro. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Perkembangan kerajaan-kerajaan di India sebelum masa keislaman. 1. Kerajaan Maurya. Pada tahun 327 sebelum Masehi, datanglah Iskandar Zulkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khyber dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaannya itu tidak tahan lama. Kemudian pada tahun 324 sebelum Masehi, pecah pemberontakan di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain serta berhasil mengusir penduduk asing tersebut dari India. Berdirilah sekarang kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya. Dalam waktu singkat, kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka, cucu dari Chandragupta Maurya. Yang kedua, Kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta didirikan oleh Raja Chandragupta I dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Pada masa pemerintahan Raja Chandragupta I, agama Hindu dijadikan agama negara, tetapi agama Buddha tetap dapat berkembang. Kerajaan Gupta mencapai masa yang paling gemilang ketika Raja Samudragupta, cucu Chandragupta I. Seluruh lembah Sungai Gangga dan lembah Sungai Sindhu berhasil dikuasainya. Ia menetapkan kota Ayodhya sebagai kota utamanya.